Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan ujian akhir semester dari mata kuliah Pendidikan Agama pada kelas IF 301 program studi PJJ Informatika. Saya Vero Wahyu Permana dengan NIM 23040101008 dengan dosen Bapak Abdurrahman SE MAK. Tema yang akan saya bawakan pada presentasi ini adalah cara mengatasi masalah dalam menghadapi problematika umat beragama. Makalah atau presentasi ini saya tulis dengan latar belakang permasalahan sebagai berikut, yaitu yang pertama, tingkat keberagaman yang tinggi dalam suku, budaya, bahasa, ataupun agama. Sebagaimana kita ketahui, Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki tingkat keberagaman yang sangat tinggi, baik dari segi suku, budaya, bahasa, maupun agama. Keberagaman agama ini merupakan realitas sosial yang tidak dapat dihindari dan menjadi bagian dari identitas bangsa. Setiap pemeluk agama memiliki keyakinan, tradisi, serta cara beribadah yang berbeda-beda, yang apabila dikelola dengan baik, dapat menjadi kekuatan dalam membangun persatuan dan kesatuan nasional. Kemudian latar belakang kedua adalah perbedaan pemahaman keagamaan, sikap eksklusif, serta kurangnya toleransi seringkali menjadi pemicu munculnya problematika umat beragama. Dalam beberapa kasus, perbedaan tersebut berkembang menjadi konflik sosial yang dapat mengganggu ketentraman dan keharmonisan masyarakat. Problematika umat beragama ini tidak hanya muncul dalam bentuk konflik fisik, tetapi juga dalam bentuk intoleransi, diskriminasi, ujaran kebencian, serta penyebaran paham radikal yang mengatasnamakan agama. Kondisi ini diperparah oleh perkembangan teknologi informasi dan media sosial yang memungkinkan penyebaran informasi secara cepat, termasuk informasi yang bersifat provokatif dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kemudian untuk latar belakang yang berikutnya adalah faktor sosial, ekonomi, politik juga turut mempengaruhi munculnya problematika umat beragama. Ketimpangan sosial, rendahnya tingkat pendidikan, serta minimnya ruang dialog antar umat beragama seringkali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memperkeruh suasana dengan membawa isu agama. Akibatnya, agama yang sejatinya mengajarkan nilai-nilai perdamaian justru dipersepsikan sebagai sumber konflik. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang serius, terpadu, dan berkelanjutan untuk mengatasi berbagai problematika umat beragama. Upaya tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan peran aktif tokoh agama, lembaga pendidikan, dan seluruh elemen masyarakat. Dengan kerjasama yang baik, kehidupan umat beragama yang rukun, toleran, dan harmonis dapat terwujud. Selanjutnya, pengertian problematika beragama. Problematika umat beragama seringkali berkaitan dengan perbedaan penafsiran ajaran agama, sikap eksklusifme, serta kurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai kebinekaan. Ketika perbedaan tersebut tidak dikelola dengan baik, maka potensi konflik sosial akan semakin membesar. Problematika umat beragama juga dapat dipahami sebagai kegagalan dalam menerapkan nilai-nilai agama secara substansif. Agama pada hakikatnya mengajarkan perdamaian, kasih sayang, dan keadilan, namun dalam praktiknya nilai-nilai tersebut terkadang tereduksi oleh kepentingan kelompok atau individu tertentu. Oleh karena itu, pemahaman terhadap problematika umat beragama harus dilakukan secara komprehensif serta dengan melibatkan pendekatan multidisipliner seperti pendekatan sosiologis, psikologis, pendidikan agar solusi yang ditawarkan bersifat menyeluruh dan berkelanjutan. Slide berikutnya, bentuk-bentuk problematika umat beragama. Yang pertama, intoleransi beragama. Slide selanjutnya, bentuk-bentuk problematika umat beragama. Yang pertama adalah intoleransi beragama. Problematika umat beragama dapat muncul dalam berbagai bentuk yang berbeda, tergantung pada kondisi sosial dan budaya masyarakat. Salah satu bentuk yang paling sering dijumpai adalah yang tadi, intoleransi beragama, yaitu sikap tidak menghargai perbedaan keyakinan dan praktik keagamaan orang lain. Kemudian, bentuk-bentuk problematika yang lain adalah konflik antar umat beragama. Konflik antar umat beragama juga menjadi bentuk problematika yang cukup serius. Konflik ini dapat berupa
pertentangan verbal, tindakan diskriminatif, hingga konflik fisik yang menimbulkan korban jiwa dan kerugian materi. Konflik semacam ini biasanya dipicu oleh kesalahpahaman, provokasi, atau kepentingan tertentu yang dibungkus dengan isu agama. Selanjutnya, bentuk-bentuk problematika umat beragama adalah adanya paham radikalisme dan ekstremisme keagamaan. Paham ini ditandai dengan cara pandang yang sempit dan kaku terhadap ajaran agama serta kecenderungan untuk memaksakan keyakinan kepada pihak lain, bahkan dengan cara kekerasan. Selanjutnya bentuk problematika umat beragama adalah diskriminasi berbasis agama. Diskriminasi berbasis agama ini juga menjadi masalah yang tidak kalah penting. Diskriminasi ini dapat terjadi dalam berbagai bidang kehidupan, seperti pendidikan, pekerjaan, pelayanan publik, dan pada akhirnya melanggar prinsip keadilan dan keselarasan. Selanjutnya adalah faktor penyebab problematika umat beragama. Faktor yang pertama adalah kurangnya pemahaman ajaran agama secara mendalam dan kontekstual. Pemahaman agama yang dangkal cenderung melahirkan sikap fanatisme dan intoleransi. Selanjutnya adalah faktor sosial dan ekonomi. Faktor sosial dan ekonomi juga turut mempengaruhi munculnya konflik keagamaan. Ketimpangan sosial, kemiskinan, dan keterbatasan akses pendidikan seringkali dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk memprovokasi masyarakat dengan menggunakan sentimen agama. Faktor berikutnya adalah perkembangan teknologi informasi dan media sosial juga menjadi faktor yang signifikan. Penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan informasi provokatif bernuansa agama dapat dengan mudah mempengaruhi opini publik dan memicu konflik. Dan faktor berikutnya adalah lemahnya penegakan hukum serta minimnya ruang dialog antar umat beragama. Lemahnya penegakan hukum serta minimnya ruang dialog ini juga memperparah problematika yang ada. Ketika konflik tidak ditangani dengan adil dan terbuka, maka rasa ketidakpercayaan antar kelompok masyarakat akan semakin meningkat. Selanjutnya, cara mengatasi problematika umat beragama, yaitu dengan yang pertama, penguatan pendidikan agama yang moderat dan berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan, kemudian peningkatan dialog antar umat beragama, dan selanjutnya memperkuat peta peran tokoh masyarakat atau peta peran tokoh agama. Kemudian bisa juga dengan penegakan hukum yang adil dan konsisten, kemudian peningkatan literasi media. Di sini saya akan mencoba menjelaskan beberapa studi kasus problematika umat beragama. Yang pertama, konflik terkait pendirian rumah ibadah. Salah satu bentuk problematika yang kerap muncul adalah konflik terkait pendirian rumah ibadah. Dalam beberapa kasus, penolakan pendirian rumah ibadah terjadi akibat kurangnya komunikasi antara pihak-pihak terkait, kesalahpahaman di tingkat masyarakat, serta adanya provokasi yang memanfaatkan sentimen keagamaan. Konflik semacam ini menunjukkan bahwa persoalan administratif dan sosial dapat berkembang menjadi konflik keagamaan apabila tidak dikelola dengan bijaksana. Selain itu, tindakan intoleransi seperti pembatasan aktivitas keagamaan tertentu dan lain-lainnya. Pada problematika umat beragama ini juga tampak dalam bentuk tindakan intoleransi seperti pembatasan aktivitas keagamaan tertentu atau stigma negatif terhadap pemeluk agama minoritas. Tindakan intoleransi ini tidak hanya melanggar prinsip kebebasan beragama, tetapi juga berpotensi merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam jangka panjang, intoleransi dapat menimbulkan rasa ketidakadilan dan memperlemah kepercayaan masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan. Studi kasus lainnya yang tidak kalah pentingnya adalah paham radikalisme dan ekstremisme yang mengatasnamakan agama. Paham ini umumnya berkembang melalui penafsiran agama yang sempit dan tidak kontekstual. Di Indonesia, penyebaran paham radikal seringkali memanfaatkan media sosial dan jaringan informal, sehingga menyasar kelompok masyarakat yang memiliki tingkat literasi keagamaan dan sosial yang rendah. Dalam menghadapi berbagai problematika tersebut, pemerintah bersama tokoh masyarakat dan agama telah melakukan berbagai upaya penyelesaian. Pendekatan dialog dan musyawarah menjadi strategi utama dalam meredam konflik keagamaan. Melalui dialog yang melibatkan seluruh pihak terkait, perbedaan pandangan dibicarakan secara terbuka dan solusi bersama dapat dicapai tanpa kekerasan. Demikianlah, terima kasih untuk presentasi
pada mata kuliah agama untuk ujian akhir semester. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.